Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kehadirat Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Matius 26, ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, Saudara, melalui pembacaan ayat firman tadi, bagaimana Yesus di Taman Getsemani, dan kita dapat belajar daripada hidup Tuhan Yesus. Ia mau melakukan kehendak Bapa. Ia sudah bertekad untuk melakukan kehendak Bapa, mati di kayu salib. Ia menyatakan kesediaannya menerima kehendak Bapa. Ia taat sampai mati. Ia rela dan siap melakukan kehendak Bapa, mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Inilah contoh bagaimana kita juga dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Sebagaimana Efesus 5 ayat 17 dapat kita baca, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jangan kamu bodoh. Orang yang bodoh tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Sebab itu kita mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar hidup kita. Berusaha mengenal kehendak Bapa. Kita perlu usaha untuk membaca dan merenungkan firman setiap hari. Mencari tahu, periksa baik firman, merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Seluruh kehendaknya ada di dalam Alkitab. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengerti kehendak Allah itu. Di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kehendak Allah pasti untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal yang baik pasti berguna. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah mengenal kehendak Tuhan, maka kita dapat membedakan mana yang berguna dan tidak. Firman Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Allah, supaya kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka tentu saja
ini tidaklah sia-sia. Ada berkat bagi orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu Tuhan mendengar, mengabulkan doa orang yang melakukan kehendak Allah. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah berkat bagi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Doa orang yang benar besar kuasanya. Kita tidak perlu khawatir akan keperluan kita. Makan, minum, pakai kita, semua kebutuhan kita. Pasti Tuhan akan memelihara kita ketika kita rela melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu, apapun kehendak Tuhan, kita mau belajar taat untuk melakukan perintah-Nya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Tuhan mau hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Salah satu kehendak Tuhan untuk kita lakukan adalah untuk pergi, untuk menghasilkan buah yang sesuai pertobatan, buah roh, karakter Kristus, dan juga buah yang tetap untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Kita mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, nama Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenali Yesus Kristus. Mereka juga boleh menerima keselamatan. Sebab itu, kita mau melakukan kehendak Tuhan, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tetap setia, tetap taat untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita berbuah di dalam Tuhan, dan Tuhan berkenan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, karena kita memperoleh, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa semakin kita mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Kiranya Engkau berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong memberkati baik jasmani maupun rohani setiap umat Tuhan dimanapun juga. Di dalam nama Yesus, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bilur-bilur Yesus memulihkan. Bagi yang mempunyai pergumulan masalah, kiranya Tuhan Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu.
masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pribadi, pergumulan umat Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, berikan kemenangan. Yang susah Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan yang berkebutuhan apapun juga Tuhan, keperluan mereka, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara sepanjang hari ini. Kiranya kami serahkan Roh Kudus memimpin kami dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.